Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Akuntansi. Video kali ini adalah tentang pembahasan komputer akuntansi Mayob untuk perusahaan jasa salon cantik. Soal ini saya ambil dari UKK Akuntansi tahun 2021 paket 1. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Nah, karena kita akan membuat perusahaan baru, maka kita pilih create. Kemudian di introduction kita next saja, kemudian company information, isikan untuk company name-nya. Di sini sesuai soal. Ada company name-nya salon cantik. Kemudian ada alamat, nomor telepon, nomor faksimil, dan emailnya. Kemudian kita baca salon cantik adalah perusahaan perorangan yang bergerak dalam jasa kecantikan. Perusahaan dijalankan oleh Nyonya Indah sebagai pemilik dibantu oleh 4 orang pegawai. Salon cantik sampai saat ini belum memiliki gedung salon untuk usahanya, sehingga pada bulan Januari 2021 Nyonya Indah menyewa sebuah gedung untuk usahanya dengan jangka waktu 2 tahun. Kemudian di bagian B ada kebijakan akuntansinya, dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian kebijakan untuk pengeluaran kas, penerimaan kas, dan juga penyusutan aktiva tetap bisa dibaca di sini. Di sini juga sudah disediakan untuk daftar akun, kemudian ada daftar neraca saldo per 30 November 2021, kemudian daftar customer supplier berikut dengan daftar saldo utang piutang, dan di bagian bawahnya ada data dokumen transaksi. Kita mulai untuk mengisi company name-nya, diisi dengan salon cantik. Kemudian di tab ke alamat, di sini tadi di soal ada Jalan Soekarno-Hatta nomor 47 Bandung. Kemudian di tab berpindah ke phone number 022 420 0117. Untuk nomor fax juga sama dengan nomor telepon. Kemudian alamat emailnya di sini ada cantik@gmail.com. Kemudian klik next untuk melanjutkan. Di current financial year di sini di soal bisa lihat dari daftar neraca saldo. Di sini ada tahun 2021, maka di current financial year-nya diisi dengan 2021. Kemudian last month of financial year, di sini kebijakan akuntansi umum, periodenya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi di last month of financial year-nya diisi dengan Desember, bulan terakhirnya. Dan conversion month ini bisa dilihat dari dokumen transaksi 1. Jadi kita pertama kali menggunakan Mayob itu di bulan Desember. Kemudian di number of accounting period kita isi dengan 13. Kemudian pilih next. Kemudian kita pilih next saja di sini. Kemudian account list kita pilih yang kedua karena kita akan mengimpor daftar akun. Kemudian next, dan di company file kita change, pindahkan, kita simpan datanya di desktop dengan nama salon cantik, kemudian di save dan next. Kemudian kita pilih comment center. Kemudian selanjutnya kita akan menyusun daftar akun yang dibutuhkan oleh salon cantik. Untuk membuat daftar akun kita bisa gunakan fitur account, kemudian account list. Di sini kita maximize terlebih dahulu. Nah,
Di sini ada akun yang sudah disediakan, tapi kita masih perlu banyak akun lagi karena kita akan mengimpor. Kita pilih file, kemudian import data, kemudian pilih account dan account information. Kemudian di duplicate record, kita ganti jadi update existing record. Kemudian continue. Cari daftar akun yang akan kita import. Ini sudah dalam bentuk text delimited. Kemudian di open, kemudian di import filenya kita klik dan pindahkan ke matching import file sesuai dengan akun number ke akun number, akun name ke akun name, kemudian header ke header, dan akun type ke akun type, kemudian klik import. Di sini ada 27 yang berhasil di-record atau terimport, dan 9 yang di skip, dan 1 yang dengan peringatan. Kita pilih oke saja, tidak masalah. Nah, ini adalah daftar akun yang sudah berhasil kita import sebelumnya. Setelah itu kita akan menghapus akun yang tidak digunakan dan juga mengedit akun yang bisa diedit. Sebelumnya kita hapus dulu text code, masuk ke list, kemudian pilih text code. Sisakan 2 kode pajak yang tidak dihapus, yaitu GST yang rate-nya 10% dan NT yang rate-nya 0%. Selain itu kita hapus. Untuk menghapusnya, pilih kode pajak yang akan dihapus, kemudian klik kanan dan pilih delete. Jika sudah selesai, kita close. Kemudian di sini kita close lagi. Pilih ke setup, isi setup asisten, kemudian account. Kemudian pilih next. Nah, di sini kita akan menghapus beberapa akun yang tidak dibutuhkan. Seperti check account, di sini ada akun dengan link, jadi tidak bisa langsung dihapus. Maka kita pindahkan dulu linknya, buka tanda panah di samping, pilih detail, kemudian pilih link akun for. Di sini ada beberapa yang terhubung dengan check account. Kita ganti check accountnya ke cash in bank. Kemudian use account, kemudian oke. Buka lagi di link akun for, masih ada 2. Pilih lagi check account dan ganti menjadi cash in bank kembali, kemudian use account, oke. Dan masih ada 1 lagi, kita pilih lagi check accountnya diganti ke cash in bank, kemudian use account. Nah, di atas ada bank akun for cash payment, kita isi dengan petty cash karena ini tidak boleh kosong. Kemudian klik OK. Nah, jika di link akun for-nya sudah unlink, kita pilih OK, kemudian akun tersebut bisa kita delete. Berikutnya akun tanpa link, di profession akun bisa langsung di delete, investment akun delete. Kemudian ada undeposit fund, ini juga akun dengan link, jadi kita pindahkan dulu linknya. Kemudian buka detail, pilih link akun for, pindahkan undeposit fund menjadi petty cash. Kemudian use account dan yes. Kemudian pilih OK. Karena sudah unlink, kita bisa OK dan bisa di delete. Kemudian untuk akun trade debtors, kita bisa edit menjadi account receivable. Di sini nomornya kita lihat dulu. Kita minimize terlebih dahulu myobnya supaya bisa jadi 2 layar. Kita untuk myob dan juga untuk soal. Di sini kita cari akun yang masih kurang. Nah, untuk trade debtors ini kita edit menjadi account receivable dengan nomor 1300. Akun name-nya account receivable, kemudian pilih OK. Berikutnya kita edit untuk trade creditors. Di sini diganti menjadi account payable. Klik tanda panah di sampingnya. Kemudian akun numbernya disesuaikan dengan nomor akun payable yaitu 1100. Akun name-nya account payable. Kemudian jika sudah, pilih OK. Berikutnya kita hapus untuk liability, kemudian kita edit untuk historical balancing. Di sini diedit menjadi income summary.
dengan nomor 1300. Kemudian akun name-nya income summary. Kemudian pilih OK. Berikutnya karena di sini equity ada 2, jadi hapus salah satu. Kemudian hapus juga untuk income. Kemudian karena di Mayop kita wage and salaries ada 2, kita hapus salah satunya yaitu yang tanpa expand, kita pindahkan linknya dulu. Tanda panah di samping, kemudian detail dan link akun for-nya. Untuk wage and salaries digantikan dengan wage and salaries expand, kemudian use account dan OK. Kemudian kita bisa hapus wage and salaries-nya. Kemudian di other employer expand kita juga hapus, tapi ini dengan link, jadi pindahkan dulu linknya. Diganti dengan wage and salaries expand. Kemudian use account. OK. Dan delete. Kemudian di electronic clearing account kita pindahkan dekat dengan petty cash karena ini akun bank, ganti nomornya jadi 1210 supaya di bawah jadi petty cash. Berikutnya kita cek ke bawah, di sini ada order expand-nya ada 2, kita hapus salah satu, dan order income juga sama, dihapus salah satu. Kemudian kita ke atas lagi, kita cek satu per satu daftar akun. Di sini ada allowance for the full debt belum masuk, jadi kita pilih new. Kemudian di account type-nya kita pilih account receivable, kemudian akun numbernya diisi dengan 1400, kemudian tab. Dan di akun name kita isi dengan allowance for the full debt, kemudian OK. Berikutnya yaitu akun untuk fixed asset, yaitu equipment at cost, kita pilih new lagi dengan akun type-nya fixed asset. Kemudian akun numbernya diisi 2100 dan di tab akun name-nya diisi dengan equipment at cost. Kemudian pilih OK. Berikutnya pilih new lagi untuk menambahkan akumulasi depreciation equipment dengan akun tab-nya sama fixed asset dengan nomornya 2110. Kemudian di tab dan akun name-nya diisi dengan accumulated depreciation equipment. Kemudian pilih OK. Berikutnya kita buat header untuk fixed asset. Di sini kita pilih new juga untuk membuat akun baru header. Pilih header, kemudian akun type-nya asset dengan akun numbernya 2000. Kemudian di tab dan akun name-nya fixed assets. Kemudian OK. Berikutnya akun yang masih kurang yaitu ada Bank Permata Loan, ada di long term liabilities, kita sama pilih juga new. Akun type diisi dengan long term liability, kemudian akun numbernya 2100, kemudian di tab dan diisi akun name-nya Bank Permata Loan, kemudian OK. Tambahkan juga headernya, kita new lagi. Untuk long term liability kita pilih header, kemudian akun tab-nya liability dengan akun numbernya 2000 dan akun name-nya long term liability. Lalu klik OK. Selanjutnya kita cek lagi ke bawah untuk daftar akunnya.
Nah, jika sudah betul, sudah masuk semua daftar akunnya, maka kita bisa close untuk tahap account list. Kita pilih close. Kemudian di sini kita juga pilih close. Berikutnya kita akan menambahkan daftar customer dan supplier. Nah, ini kalau di manualnya adalah kartu piutang dan kartu utang. Di Mayop kita gunakan fitur card file, kemudian pilih card list. Kemudian pilih, karena kita mau memasukkan customer, kita pilih customer, kemudian pilih new yang ada di bawah. Masukkan nama customernya, yang pertama yaitu Nyonya Ria. Kemudian di tab dan di card ID isikan dengan C001. Kemudian alamatnya di address Jalan Ahmad Yani 40 Bandung. Dengan nomor teleponnya disimpan di pon 1. Kemudian pilih new lagi untuk menambahkan customer yang kedua, yaitu namanya Nyonya Rinda. Kemudian di tab dengan nomornya C002, alamatnya di Jalan Palasari B14 Bandung. Kemudian nomor teleponnya sama diisikan ke pon 1. Kemudian pilih new lagi untuk menambahkan customer yang ketiga, yaitu SMK Pasundan. Kemudian di tab dengan card ID-nya C003. Alamatnya di Jalan Pahlawan 2A Bandung. Jika semua customer sudah selesai, dibuatkan kartu customernya, baru kita pilih OK. Berikutnya kita pilih supplier untuk menambahkan daftar supplier atau pemasok. Dimulai dengan PT Paragon, kita klik new, kemudian name-nya diisi dengan PT Paragon. Kemudian di tab dengan card ID-nya S001, alamatnya di Tangerang. Kemudian nomor teleponnya sama disimpan di pon 1. Berikutnya sama untuk menambahkan supplier berikutnya, yaitu pilih new lagi dan masukkan daftar nama supplier berikutnya, sama langkahnya dengan tadi yang pertama. Jika semua supplier sudah kita buatkan kartu suppliernya, maka kita pilih OK lagi untuk menutup. Kemudian kita akan mengisikan saldo awalnya, maka di sini kita close terlebih dahulu. Kemudian untuk mengisikan saldo awal opening balance atau neraca saldo tadi, yaitu kita bisa gunakan menu setup. Kemudian pilih balance, akun opening balance. Nah, perhatikan di sini untuk daftar neraca saldo kan ada debit dan kredit. Sedangkan di opening balance Mayop, kolomnya hanya ada satu. Nah, maka di sini harus Anda ketahui akun kontra atau akun yang tidak sesuai dengan normalnya. Contoh, di kelompok 1 itu adalah normal bersaldo debit. Jika ada kelompok 1 yang bersaldo di kredit, maka itu adalah akun kontra. Contohnya adalah allowance for doubtful debt. Nah, untuk akun kontra ini kita gunakan tanda minus di depannya. Masukkan masing-masing saldo ke dalam opening balance di Mayop. Ingat untuk akun kontra selalu di depan diawali dengan tanda minus. Di sini seperti allowance for doubtful debt, kita berarti minus 800.000.
Ingat ya, bukan semua akun yang dikredit yang dengan minus, tapi hanya akun kontrak saja yang memakai tanda minus. Untuk kelompok 2, bersaldo normal di kredit. Jadi, jika ada kelompok 2 yang saldonya di debit, maka itu adalah kontra. Maka harus menggunakan tanda minus. Untuk kasus salon cantik, di sini yang menggunakan tanda minus hanya pada akun allowance for doubtful debt dan juga indah drawing. Selain itu, tidak menggunakan tanda minus. Kita cek untuk semuanya sudah dimasukkan. Nah, untuk mengetahui balance-nya, kita lihat di amount left to be allocated-nya ini di sini harus 0. Jika di amount left to be allocated-nya masih ada saldonya, berarti masih belum balance. Kemudian, jika sudah balance, kita pilih OK. Selanjutnya, kita akan mengisikan saldo awal, utang, dan juga piutangnya. Di sini kita harus urutkan terlebih dahulu dimulai dengan tanggal terkecil. Untuk tanggal terkecil kita ada di saldo awal utang. Maka di Mayob untuk mengisikan saldo awal utang kita pilih ke setup, kemudian balance, dan pilih supplier balance. Tanggal terkecil yang pertama yaitu 20 atas nama PT Martina, maka kita pilih untuk PT Martina diklik, kemudian pilih add purchase. Kemudian di sini kita tab, termin kita ganti menjadi in a given of days. Kemudian balance due day-nya diisi dengan 30 hari, kemudian OK. Di date-nya kita isi dengan tanggal 20 November 2021. Kemudian di tab, di sini kita oke saja. Kemudian supplier invoice-nya diisi dengan F1289. Di tab lagi memonya adalah saldo awal utang PT Martina. Kemudian di tab lagi di total including tax-nya diisi dengan saldo utangnya yaitu Rp1.500.000. Kemudian di tab di text code kita ganti menjadi NT, use text code, kemudian record. Di sini kita klik OK, kemudian masukkan juga yang terkecil berikutnya yaitu atas nama PT Paragon, kita pilih PT Paragon, use supplier, kemudian di add purchase dan di tab, isikan sama seperti tadi langkahnya, termin diganti menjadi in a given of days, dengan balance due day 30 hari, kemudian pilih OK. Kemudian date-nya diisi tanggal 23 November 2021. Dengan supplier invoice-nya adalah C15234. Memonya adalah saldo awal utang PT Paragon dengan total including tax-nya 3.500.000.
Kemudian di text code kita ganti ke NT, kemudian di record. Di sini kita klik OK, kemudian OK lagi, dan di sini out of balance mode-nya sudah 0, jadi sudah balance dengan saldo akun payable. Kemudian kita close. Berikutnya kita memasukkan saldo awal piutang. Untuk yang pertama yaitu Nyonya Ria, masuknya ke setup balance, customer balance, kemudian pilih Nyonya Ria, diklik satu kali, kemudian add cell, kemudian di tab dan terminnya ganti sama dengan tadi in a given of days, dengan balance due day-nya 30 hari. Kemudian klik OK. Invoice diisi dengan F_11_12. Tanggalnya adalah 25 November 2021. Kemudian memonya di sini kita oke saja. Memonya diisi saldo awal piutang Nyonya Ria. Kemudian di total including tax-nya diisi 2 juta rupiah, tax code-nya NT. Use tax code, kemudian record. Oke. Berikutnya kita gantikan ke Nyonya Rinda, kemudian use customer, kemudian add cell. Kita tab, termin sama diisi menjadi in a given of days, dengan balance due day-nya 30 hari. Kemudian OK. Invoice-nya diisi dengan nomor faktur Nyonya Ria yaitu F11_25. Date-nya 29 November 2021. Kemudian memonya di sini oke saja. Kemudian memonya diisi dengan saldo awal piutang Nyonya Rinda. Kemudian di total including tax-nya diisi 3.800.000 rupiah dengan tax code-nya NT. Kemudian use tax code dan record. Kemudian OK dan OK lagi. Di sini di out of balance mode-nya sudah 0, jadi sudah balance dengan saldo account receivable, kemudian pilih close. Kemudian setelah itu kita bisa langsung memasukkan dokumen transaksi 1. Di sini ada bukti pengeluaran kas dibayarkan kepada karyawan sebanyak Rp7.500.000 untuk pembayaran gaji bulan November. Nah, karena ini pembayarannya bukan untuk bayar utang piutang, maka kita masuknya ke banking, kemudian pilih fasilitasnya spend money. Kemudian di teks inklusif kita hilangkan tanda checklistnya. Kemudian isi pay diisi dengan karyawan. Memonya adalah pembayaran gaji bulan November. Kemudian di check number diisi dengan BKK 12/1. Lalu date-nya 1 Desember 2021 dengan jumlahnya 7.500.000. Di sini kita oke saja. Amount-nya diisi Rp7.500.000. Karena ini adalah pembayaran bulan November, berarti kita bayar utang. Nah, utangnya adalah utang beban, maka akun yang digunakan adalah accrued expense. Kemudian use account di tab sehingga out of balance-nya 0. Kemudian kita CTRL-R untuk melihat jurnalnya. Di sini cash in bank berkurang karena kita bayar, dan utang beban kita juga berkurang di debit karena kita membayarnya. Kemudian OK dan klik record untuk menyimpan. Lanjut ke dokumen transaksi yang kedua, yaitu voucher kas kecil dibayarkan kepada Percetakan Olimpia untuk pembuatan brosur iklan. Nah, untuk voucher kas kecil ini kita bayar, berarti masuknya ke banking spend money.
Di pay from akun kita ganti cash inbound-nya menjadi petty cash karena ini adalah voucher kas kecil, kemudian use account, kemudian pay diisi dengan percetakan Olimpia. Memo diisi dengan pembuatan brosur iklan. Kemudian check number-nya diisi V12 strip 1. Date-nya 2 Desember 2021. Di oke, kemudian amount-nya adalah Rp750.000. Karena ini adalah pembuatan brosur untuk iklan, maka akun yang digunakan adalah advertising expense, kemudian use account, dan di tab kemudian CTRL-R. Melihat jurnalnya, petty cash berkurang dengan beban iklan bertambah, kemudian oke dan record. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi ketiga, yaitu bukti penerimaan kas dari Nyonya Ria untuk pelunasan faktur. Berarti ini adalah bukti penerimaan kas dari pelunasan piutang. Karena ini berhubungan dengan penjualan, maka kita masukkan ke sales dengan fasilitasnya receipt payment. Kemudian customer diisi dengan Nyonya Ria, kemudian use customer. Amount receive-nya diisi Rp2.000.000 dengan payment metode-nya adalah check. Memonya diisi dengan pelunasan faktur F11 strip 12. Kemudian ID-nya adalah BKM 12 strip 1. Date-nya 3 Desember 2021. Nah, di sini invoice-nya cuma ada satu, yang F11/12. Jadi kita tinggal klik di amount update satu kali, kemudian di tab. Di out of balance sudah 0, kemudian CTRL-R untuk melihat jurnalnya. Kas inbound bertambah dan account receivable berkurang, kemudian oke, kemudian klik record untuk menyimpan. Lanjut ke dokumen transaksi 4. Di sini ada voucher kas kecil lagi dibayarkan kepada kantor PLN untuk rekening listrik dan telepon bulan November. Ini sama masuknya seperti tadi ke fitur banking, kemudian pilih fasilitasnya spend money. Jangan lupa pay from akunnya diganti menjadi petty cash, kemudian use account. Di pay diisi dengan kantor PLN dan PT Telkom. Kemudian memonya diisi dengan pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November. Dengan cek nomornya V12 strip 2. Date-nya 4 Desember 2021. Di oke saja, kemudian amount-nya adalah Rp700.000. Karena ini adalah bayar beban bulan November, maka akun yang dipakai adalah sama seperti tadi, accrued expense. Kemudian use account, dan di tab satu kali. Kemudian out of balance-nya sudah 0, kita cek CTRL-R, jurnalnya adalah petty cash berkurang dan utang bebannya berkurang. Kemudian oke dan klik record untuk menyimpan. Lanjut ke dokumen transaksi yang kelima. Di sini ada faktur kopi dari salon cantik kepada Nyonya Rinda. Artinya adalah penjualan kredit. Agar lebih mudah untuk mengidentifikasinya, di sini kopnya adalah salon cantik. Nah, kita itu adalah sebagai akuntan dari salon cantik. Nah, pasangan kita yaitu kepada Nyonya Rinda. Nyonya Rinda adalah customer kita. Berarti ini adalah terjadinya penjualan kredit. Nah, untuk penjualan kredit kita masuknya ke sales, kemudian pilih fasilitas, enter sales.
Customer diisi dengan nama Nyonya Rinda, kemudian use customer. Kemudian di sini terminnya yaitu N/30, maka kita harus ganti terminnya. Sebelumnya buang dulu tanda checklist pada teks inklusif. Ya, kemudian termin kita ganti menjadi in a given of days. Dengan balance due day-nya diisi 30 hari. Kemudian oke. Kemudian di invoice kita isi nomor fakturnya yaitu F12/1 dengan tanggalnya 6 Desember 2021. Kemudian customer PO diisi dengan 121. Kemudian di tab di description kita isi dengan pendapatan jasa rias pengantin. Kemudian di tab lagi di akunnya kita isi dengan akun fixed income, kemudian use account. Amount-nya adalah 8 juta rupiah. Kemudian di tab kita lihat jurnalnya dengan CTRL-R, di debitnya account receivable dan di kreditnya fixed income, betul. Kemudian kita klik OK dan klik record untuk menyimpan. Di sini kita ignore all saja. Lanjut ke dokumen transaksi 6, bukti pengeluaran kas kepada PT Paragon untuk pelunasan faktur. Maka kita masukkan ke purchase, kemudian pilih fasilitasnya pay bills. Kemudian supplier diisi dengan PT Paragon. Use supplier. Kemudian memonya diisi dengan pelunasan faktur C15234. Check number diisi dengan BKK 12/2. Date-nya 6 Desember 2021. Kemudian amount-nya adalah Rp3.500.000. Karena di sini cuma ada satu invoice yaitu yang tertanggal 23 November, sudah sama. Maka kita klik di amount update satu kali, kemudian di tab dan di CTRL-R untuk melihat jurnalnya. Cash in bank berkurang dan akun payable juga berkurang di debit. Maka kita klik OK, kemudian klik record untuk menyimpan. Lanjut ke dokumen transaksi yang ketujuh. Di sini ada voucher kas kecil lagi. Dibayarkan kepada toko Alfa untuk pembelian perlengkapan. Nah, karena ini adalah voucher kas kecil, maka masuknya ke banking spend money. Jangan lupa pay from akun diganti menjadi petty cash. Kemudian use account. Pay diisi dengan toko Alfa Niaga. Memonya adalah pembelian perlengkapan. Kemudian cek numbernya V12/3 dengan tanggalnya 9 Desember 2021 dan amount-nya Rp250.000. Kemudian karena ini pembelian perlengkapan, maka akun yang kita gunakan adalah akun sublist, ada di kelompok 1, kemudian use account. Kemudian di tab dan di out of balance sudah 0, CTRL-R untuk melihat jurnalnya. Kemudian jika sudah benar, kita pilih OK dan pilih record untuk menyimpan. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 8. Di sini ada bukti pengeluaran kas kepada PT Martina untuk pelunasan faktur. Nah, karena ini pengeluaran kas untuk bayar utang, maka kita masukkan ke purchase dengan fasilitas pay bills. Kemudian supplier diisi dengan PT Martina. Use supplier. Memonya pelunasan faktur F1289.
Cek numbernya diisi BKK 12 strip 3. Kemudian date-nya 9 Desember 2021. Amount-nya adalah Rp1.500.000. Kemudian karena di sini cuma ada satu tagihan, jadi kita tinggal klik di amount upload satu kali kemudian di record. Lanjut lagi ke dokumen transaksi ke-9. Di sini ada faktur dari PT Mitra Jaya, berarti ini adalah faktur pembelian. Nah, karena faktur ini adalah kredit, berarti ini pembelian kredit. Untuk pembelian kredit, maka kita masuknya di map ke purchase, kemudian pilih enter purchase. Kemudian jangan lupa teks inklusif selalu dihilangkan tanda checklistnya. Supplier diisi dengan PT Mitra Jaya, kemudian use supplier. Termin diisi ganti menjadi in a given of days dengan balance due day-nya 30 hari. Kemudian oke. Di purchase order-nya diisi dengan 14A. Kemudian date-nya adalah 10 Desember 2021 dengan supplier invoice-nya F05. Kemudian karena yang dibeli adalah peralatan dalam bentuk item, maka kita ganti layoutnya menjadi item, kemudian pilih OK. Nah, di bill kita isi kuantitasnya ada 1 unit, kemudian di tab, di item numbernya di sini belum ada, masih kosong, maka kita buat baru, pilih new yang ada di bawah. Kemudian item numbernya diisikan, misalnya di sini adalah Q1. Kemudian di tab dengan namanya adalah kursi cream bath. Karena kita hanya membeli peralatan, tidak untuk dijual dan tidak untuk disimpan, maka kita checklist untuk I buy, kemudian diisi dengan equipment at cost. Kemudian kita pilih new lagi yang ada di bawah untuk menambahkan item yang kedua, yaitu untuk steamer dengan item number, misalnya kita Q2. Namanya adalah steamer merek LG. Kemudian sama di I buy kita checklist dan diisi dengan equipment at cost. Kemudian kita oke. Di sini kita ignore all saja. Kemudian kita masukkan di item numbernya untuk kursi cream bath, use item. Dengan deskripsinya kursi cream bath, harganya adalah Rp2.500.000. Kemudian di tab sampai ke bawah, berpindah ke bill yang kedua yaitu 2 unit untuk steamer merek LG. Kemudian use item, di tab lagi dengan harganya sama Rp2.500.000. Kemudian di tab lagi, dilihat balance due day-nya sama Rp7.500.000. Kemudian CTRL-R untuk melihat jurnalnya. Di sini akun payable bertambah di kredit dengan equipment at cost-nya bertambah di debit, kemudian oke. Kemudian klik record untuk menyimpan. Lanjut lagi ke dokumen transaksi yang 10. Di sini ada bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur Nyonya Rinda. Maka kita masukkan ke mayupnya, yaitu ke fitur sales dengan fasilitas receipt payment. Customernya diisi dengan Nyonya Rinda, kemudian use customer. Amount receive-nya diisi Rp8 juta, jumlah yang diterima. Kemudian payment metode-nya diisi cek. Use method dengan memonya pelunasan faktur F12 strip 1. Nah, di sini tertanggalnya 6 Desember ya. Kemudian ID-nya BKM 12 strip 2. Tanggalnya 12 Desember 2021. Karena di sini ada 2 invoice, kita pilih yang lurus dengan tanggal 6. Yaitu yang kedua di bawah. Jadi klik di amount upload-nya lurus dengan tanggal 6, kemudian di tab, kemudian CTRL-R untuk melihat jurnalnya.
Jika sudah benar, kita klik OK, kemudian klik record untuk menyimpan. Lanjut lagi ke dokumen yang ke-11. Di sini ada nota kontan kopi dari salon cantik kepada penjualan tunai. Berarti ini artinya adalah penjualan tunai. Kita masukkan ke sales, enter sales. Customernya kita isi dengan penjualan tunai. Karena belum ada, kita pilih new. Kemudian name-nya diisi penjualan tunai. Kemudian pilih OK. Card ID-nya diisikan C004. Kemudian pilih lagi penjualan tunai, use customer. Karena penjualan tunai, terminnya kita biarkan. Kemudian invoice-nya diisi dengan KN01. Tanggalnya 13 Desember 2021 dengan customer PO-nya adalah 122. Deskripsi kita isikan dengan pendapatan usaha salon. Kemudian di tab akunnya adalah fixed income atau akun kelompok 4. Amount-nya adalah 6 juta rupiah. Kemudian di tab lagi, karena ini penjualan tunai, maka di pay today di bawah kita isi sejumlah dengan balance due yaitu 6 juta rupiah. Kemudian di tab sehingga balance due-nya 0. Kemudian kita lihat jurnalnya CTRLR. Iya, oke. Kita pilih oke. Kemudian klik record untuk menyimpan. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 12. Di sini ada penerimaan kas dari Nyonya Rinda lagi, pelunasan faktur tertanggal 29 November. Seperti tadi kita masuknya sama ke sales receipt payment, kemudian pilih customer-nya Nyonya Rinda, kemudian amount receive-nya adalah Rp3.800.000, payment metode-nya sama, cek. Kemudian memonya diisi dengan pelunasan faktur F1125. ID diisi dengan BKM 12 strip 3 dengan tanggalnya 14 Desember 2021. Kemudian karena di sini cuma ada satu invoice, jadi kita tinggal klik di amount update-nya satu kali, lurus dengan tanggal 29, kemudian di tab dan di CTRL-R untuk melihat jurnal, kemudian OK dan klik record untuk menyimpan. Lanjut lagi ke dokumen transaksi yang ke-13. Di sini ada voucher kas kecil dibayarkan kepada Nyonya Indah untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Jadi ini masuknya ke banking spend money. Kemudian pay from akun jangan lupa diganti ke cash petty cash. Kemudian pay diisi dengan Nyonya Indah dengan memonya adalah pengambilan pribadi. Check number diisi dengan V12 strip 4, tanggalnya 17 Desember 2021, amount-nya 1 juta rupiah. Karena ini pengambilan untuk kepentingan pribadi Nyonya Indah, maka kita gunakan akun Indah Drawing. Kemudian use account, di tab satu kali, kemudian auto balance sudah 0, maka CTRL-R untuk melihat jurnalnya, kemudian OK dan klik record untuk menyimpan. Kemudian lanjut lagi ke dokumen transaksi yang ke-14. Di sini ada faktur kopi salon cantik kepada SMK Pasundan. Maka di sini terjadi penjualan kredit. Sehingga untuk pencatatannya di Mayop masuk ke sales, kemudian enter sales. Customer diisi dengan nama SMK Pasundan, kemudian use customer. Kemudian terminnya diganti menjadi in a given of days dengan balance due day-nya 30 hari.
kemudian oke. Invoice diisi dengan F12 strip 2, nomor fakturnya, tanggalnya 18 Desember 2021, dengan customer PO-nya 123. Kemudian di deskripsi kita isikan dengan pendapatan usaha, kemudian di tab dan akunnya diisi nomor 4, fixed income, kemudian use account, amount-nya diisi Rp4.500.000, kemudian di tab lagi, kemudian CTRL-R untuk melihat jurnalnya, account receivable bertambah dengan fixed income juga bertambah, kemudian oke dan klik record untuk menyimpan. Kemudian lanjut lagi ke dokumen transaksi 15. Di sini ada bukti penerimaan kas dari Nyonya Dewi. Keterangannya untuk piutang 5 juta rupiah yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober atas nama pelanggan Nyonya Dewi ternyata dapat dibayar kembali. Berarti ini adalah piutang yang sudah dihapuskan. Jadi masuknya ke banking, kemudian receive money. Kemudian payor diisi dengan Nyonya Dewi. Teks inklusif jangan lupa dihilangkan. Jika belum ada, maka tinggal kita tambahkan atau pilih new. Kemudian kita oke. Kemudian di tab, di amount receive-nya diisi dengan Rp2.500.000 karena yang bisa dibayarkan adalah 50% dari 5 juta rupiah. Kemudian payment method diisi dengan cek dan memonya adalah penerimaan piutang yang telah dihapuskan. Kemudian ID-nya diisi dengan BKM 12 strip 4 dengan date-nya 20 Desember 2021. Karena ini penerimaan piutang yang sudah dihapuskan, maka akun yang kita gunakan yaitu allowance for doubtful debt. Kemudian use account. Kemudian di tab satu kali di out of balance sudah 0, kemudian CTRL-R untuk melihat jurnal. Kemudian klik OK dan klik record untuk menyimpan. Lanjut lagi ke dokumen berikutnya yaitu dokumen transaksi 16. Di sini ada voucher kas kecil dibayarkan kepada Bapak Rohiman untuk perbaikan atap toko yang rusak. Jadi ini masuknya ke banking, spend money, kemudian jangan lupa pay from akun diganti menjadi petty cash, kemudian use account. Pay diisi dengan Bapak Rohiman. Memonya adalah perbaikan atap toko yang rusak. Kemudian cek numbernya diisi V12 strip 5, date-nya 26 Desember 2021 dengan amount-nya Rp800.000. Karena di sini sudah dijelaskan suruh dimasukkan ke order operating expense, kita pilih akunnya order operating expense, kemudian use account. Kemudian di tab satu kali, kemudian CTRL-R untuk melihat jurnal. Kemudian oke dan klik record. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 17. Di sini ada faktur dari PT Mitra Jaya kepada Salon Cantik. Berarti ini adalah pembelian kredit. Nah, untuk pembelian kredit ini maka masukkan ke purchase, enter purchase. Supplier diisi dengan PT Mitra Jaya, kemudian use supplier. Terminnya jangan lupa diganti in a given of days dengan balance due day-nya 30 hari. Kemudian purchase-nya diisi dengan 34C. Tanggalnya 29 Desember 2021. Kemudian supplier invoice-nya G11. Kemudian di tab,
diganti layoutnya menjadi item, kemudian oke. Di bill kita isi dengan 5 unit. Di tab item number karena belum ada maka kita tambahkan baru, pilih new. Kemudian item numbernya kita isikan misalnya adalah S1. Ini adalah perlengkapan ya, supplies, karena ini pewarna rambut dan shampoo adalah bahan habis pakai. Name-nya adalah pewarna rambut, kemudian I buy-nya di checklist, dengan akunnya kita ganti ke supplies, kemudian use account, kemudian oke. Kemudian tambahkan lagi satu lagi new untuk shampoo dengan item numbernya misalkan S2, name-nya shampoo, sama I buy di checklist dengan akunnya supplies, kemudian oke. Kemudian pilih ignore all. Masukkan lagi item numbernya, kita pilih pewarna rambut, kemudian use item. Price-nya diisi dengan Rp60.000. Kemudian di tab sampai ke bawah. Untuk kuantitas yang berikutnya yaitu 20 unit untuk shampoo. Use item, kemudian di tab lagi, harganya Rp50.000. Kemudian di tab, lihat di balance due ada 1.300.000 sudah sama dengan bukti transaksi. Kemudian CTRL-R untuk melihat jurnalnya. Kemudian oke dan klik record. Lanjut lagi ke dokumen transaksi yang ke-18. Di sini ada bukti pengeluaran kas kepada Bank Permata untuk pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang ditambah dengan bunganya. Maka di sini kita masukkan ke fitur banking dengan fasilitasnya spend money. Kemudian pay diisi dengan Bank Permata. Memonya adalah pembayaran angsuran bulanan ditambah bunga. Dengan cek numbernya BKK 12 strip 4. Date-nya 30 Desember 2021. Kemudian amount-nya adalah Rp5.200.000. Sebanyak jumlahnya. Kemudian di tab di akun kita gunakan untuk Bank Permata Loan. Untuk Bank Permata yaitu sebesar angsurannya yaitu Rp5 juta, di amount-nya kita isi 5 juta. Kemudian di tab lagi akun yang berikutnya yaitu interest expense, use account dengan jumlahnya Rp200.000. Kemudian di tab dan CTRL-R untuk melihat jurnal, kemudian oke dan klik record. Berikutnya kita akan masuk ke dokumen transaksi penyesuaian akhir periode. Nah, untuk penyesuaian kita butuhkan adalah trial balance per 31 Desember. Untuk melihat trial balance di akhir periode kita pilih ke report, kemudian pilih account dan pilih trial balance. Kemudian customize. Kemudian sesuaikan periodenya dengan bulan Desember yang akan kita butuhkan, kemudian display. Nah, laporan trial balance per Desember 2021 ini bisa kita send to Excel atau bisa send to PDF atau yang lainnya. Supaya kita mudah dalam menghitung penyesuaian, kita send to Excel saja. Kita mulai untuk penyesuaian yang pertama, yaitu ada di dokumen transaksi memorial, bukti memorial. Data penyesuaian aktiva tetap bulan November 2021 adalah equipment 800.000. Di sini kita close dulu reportnya. Ini adalah penyesuaian untuk aktiva tetap yang menjadi beban bulan Desember adalah 800.000.
Nah, untuk mencatat jurnal penyesuaian, kita masuknya di account, kemudian record journal entry, kemudian general journal diisi dengan BM12-3, kemudian date-nya adalah 31 Desember 2021. Memonya diisi dengan penyusutan equipment. Untuk penyusutan equipment, akun yang didebit yaitu depreciation expense. Kita cari depreciation expense. Kemudian use account. Debit uangnya diisi Rp800.000, kemudian di tab sampai ke bawah dan di kreditnya adalah accumulated depreciation equipment. Kemudian use account dan di kredit uangnya simpan Rp800.000. Kemudian Ctrl LR untuk melihat jurnalnya dan klik OK, kemudian record. Lanjut ke bukti memorial berikutnya. Di sini ada data penyesuaian akhir periode untuk persediaan akhir sublease dan juga beban asuransi. Masuknya masih sama ke akun record journal entry, general journal diisi dengan BM12-4, kemudian date-nya masih sama 31 Desember, memonya penyesuaian akhir periode. Kemudian kita cek untuk sublease ternyata tersisa 8 juta, sedangkan di trial balance di sini ada akun sublease adalah 10.350, berarti yang telah terpakai yaitu 2.350. Maka jurnalnya yaitu debit office sublease expense, kemudian use account, debitnya uang Rp2.350.000, kemudian di tab sampai ke bawah di kreditnya yaitu sublease, kita pilih sublease, kemudian use account, uangnya simpan di kredit Rp2.350.000. Kemudian ada penyesuaian untuk beban asuransi yang telah kadaluarsa Rp1.500.000. Nah, di sini kita tidak usah menghitung lagi karena sudah diketahui yang sudah kadaluarsanya yaitu Rp1.500.000. Maka debitnya adalah insurance expense, kemudian uangnya Rp1.500.000, dan di tab lagi sampai ke bawah kreditnya adalah prepaid insurance. Kemudian use account di tab sampai di kredit, out of balance-nya sudah 0, kita cek Ctrl LR jurnalnya. Jika sudah benar, kita pilih OK dan klik record untuk menyimpan. Setelah semua dokumen transaksi kita jurnal, berikutnya kita mencetak laporan keuangan dengan klik report, kemudian akun, kemudian pilih laporan keuangan yang akan kita cetak. Yang pertama yaitu adalah profit and loss. Di sini kita pilih profit loss accrual, kemudian pilih customize, kita sesuaikan. Kemudian date from-nya diisi dari Januari, to-nya diisi ke 13 periode akuntansi, kemudian display. Nah, di sini ada profit and loss statement adalah laporan laba rugi. Di sini bisa kita send to atau bisa langsung kita print. Jika kita mau ngeprint laporan keuangan, kita tinggal pilih atau klik gambar printer di bawah. Di sini kita tinggal pilih printer yang sesuai atau yang sudah ready, sehingga statusnya menjadi ready, tidak offline lagi, baru kita print.
Berikutnya kita akan menampilkan statement of cash flow. Kita pilih banking, kemudian pilih statement of cash flow. Kemudian customize, sesuaikan periodenya. Kemudian get display. Kemudian kita close dan cari laporan keuangan berikutnya, yaitu standar balance sheet. Kita kembali lagi ke account. Kemudian cari standar balance sheet. Kemudian customize. Untuk 13 periode akuntansi, display. Ini adalah standar balance sheet-nya atau neraca. Kita bisa send to PDF. Pilih PDF, kemudian pilih di mana tempat kita akan menyimpan. Kita pilih ke desktop misalnya. Kemudian file name-nya adalah standar balance sheet salon cantik. Kemudian klik save. Berikutnya kita akan membackup untuk file salon cantik. Caranya pilih file, kemudian pilih backup, kemudian pilih backup all data, kemudian continue. Simpan di desktop misalnya dengan file name-nya salon cantik. Kemudian save. Demikian kita telah selesai mengerjakan kasus salon cantik. Untuk menutup file Mayop, kita pilih file, kemudian exit dan quit no report. Semoga video ini membantu. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kemudian share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.